Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, agak geser saja. Agak geser ke sini. Nah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi beliau Al-Ustaz Habib Muhammad Nasrul Al-Jufri dan para hadirin jamaah kajian rutin malam Kamis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya tidak bisa memberikan banyak materi tentang qanaah karena tadi sudah disampaikan oleh beliau Habib Muhammad Nasrullah. Saya hanya menambah sedikit bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-qanaatu kanzul la yufna, yang artinya qanaah itu merupakan kekayaan yang tidak akan pernah habis, yang mana qanaah itu tidak hanya dimiliki oleh orang miskin atau orang kaya, tapi semua miskin dan kaya supaya untuk mempunyai sifat qanaah. Qanaah di sini bukan berarti dalam istilah Jawa ngrimo ing pandung terus tidak mau usaha. Jadi qanaah itu adalah hasil akhir daripada ikhtiar manusia, yang artinya bahwa kita diberi akal oleh Allah, diberi kesehatan untuk menjemput rezeki, yaitu dengan ikhtiar, dengan usaha, berdoa, hasilnya kita pasrahkan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil yang kita terima dengan lapang dada. Maka Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain yang artinya, hadis ini saya sampaikan sepenggal, tidak utuh, yang intinya unzur ila man asfala wala tandur ila man fawqakum. Artinya bahwasanya kita untuk bisa melihat dalam masalah dunia, untuk melihat yang di bawah kita dari segi ekonomi, dari segi materi, jangan melihat yang lebih di atas kita. Nanti kita akan sulit untuk menjadi orang yang bersyukur, karena manusia terkadang melihat rezeki itu hanya berupa materi, bahwa rezeki yang berupa materi itu seolah-olah menjadi rezeki yang utama, padahal rezeki yang paling besar adalah rezeki non materi, sehingga begitu besarnya dianggap kecil. Kita diberi sehat, diberi bisa makan enak walaupun dengan sambal, terkadang kita masih mengeluh karena di
kita melihat bahwa rezeki itu hanya materi saja. Terkadang ada orang gajinya 10 juta sebulan, anaknya nakal-nakal, istrinya sakit. Dengan orang yang gajinya 1 juta per bulan, tapi anaknya patuh, sehat-sehat, makan dengan apa saja enak. Ini dari segi materi kelihatannya besar yang gajinya 10 juta. Kan tapi dari segi yang 1 juta itu kelihatan sedikit, tapi itu dari segi non materinya lebih besar. Maka kita supaya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang askarun nas. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kun waro'an takun a'badan nas wa kun qona'an takun askarun nas. Al-hadis, yang artinya jadilah kamu orang yang wirai, orang yang menjaga dari keharaman, kemaksiatan, maka kamu akan menjadi hamba yang paling taat. Dan jadikanlah kamu menjadi orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kaitannya dengan syukur, bahwasanya syukur itu sorful abdi ila jami'i ma'an amadi, yang artinya syukur itu mentasarufkan, menggunakan pemberian sesuai dengan yang memberi. Contoh, saya diberi minuman tadi, tujuan daripada Mas Gofar memberi minuman kepada saya adalah untuk saya minum. Akan tetapi ketika minuman ini saya gunakan untuk cuci tangan, ini berarti saya tidak mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Mas Gofar sebagai pemberi. Begitu juga kita diberi oleh Allah kesehatan. Allah memberi kesehatan kepada kita. Tujuan Allah memberi sehat adalah kita untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu syukurnya hanya di lisan, alhamdulillah saja, akan tetapi tidak dibuktikan dengan perilaku sebagai orang yang bersyukur. Kita diberi sehat oleh Allah, kita gunakan untuk ngaji seperti pada malam hari ini. Kita gunakan tadarus Al-Quran, kita gunakan sholat sunnah, dan tentunya sholat wajib. Itu adalah salah satu wujud syukur kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita ini untuk selalu bersyukur. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamdulillahi ala ni'am amanun lizawaliha, yang artinya mensyukuri atas segala nikmat dari Allah sama halnya dengan menjaga atau mengikat nikmat-nikmat itu agar tidak hilang dari kita. Maka perlunya kita untuk selalu mensyukuri atas nikmat Allah, yang mana kita itu diberi nikmat yang sangat luar biasa, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk kita diberi sehat, kita bisa duduk, bisa mengangkat gelas. Itu kalau kita angan-angan hal yang sepele, padahal bagi mereka yang
kena penyakit stroke misalnya, hal yang sangat berat sekali untuk dilakukan. Jangankan duduk, ngangkat tangan, ngangkat kaki saja mungkin tidak bisa. Maka kita untuk selalu bersyukur, syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil af'al. Syukur bil lisan dengan alhamdulillah, bil qalbi kita merasakan, kita meyakini, hati kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita buktikan dengan perilaku kita bahwa kita menjadi orang yang bersyukur. Semakin diberi nikmat oleh Allah, semakin taat dan istiqomah dalam ketaatan. Maka ada dua nikmat yang sering melalaikan kita. Nikmatani maghbunun as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering melalaikan kita. Yang pertama adalah nikmatus sehat. Ketika kita diberi sehat, kita itu terkadang lalai, tidak kita gunakan kesehatan kita untuk menjalankan ketaatan. Maka nikmatnya duduk, nikmatnya makan itu bisa terasa ketika kita sedang sakit, ketika kita Allah mengambil nikmat kita. Kita bisa duduk seperti ini, bisa merasakan nikmatnya duduk. Ketika kita sedang sakit, tidak bisa duduk. Kita bisa berbicara lancar seperti ini, merasakan nikmatnya seperti ini ketika kita tidak bisa berbicara. Yang kedua adalah nikmat sempat atau kesempatan. Kadang kita diberi kesempatan, waktu yang luang, kita terkadang terlena, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, tidak kita gunakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk tanya jawab, monggo bisa seputar materi tadi yang sudah kita bahas terkait dengan qanaah. Qanaah ini yang nggak bisa lepas dari yang namanya rasa syukur. Ini seperti tadi disampaikan bahwa syukur itu adalah harus dengan qalbunya, dalam hatinya, dalam lisannya, dan dalam perbuatannya. Nah, itu diwujudkan semuanya. Salah satu nikmat yang besar itu yang juga seringkali manusia lupakan itu juga adalah dikasih nikmat pikiran, dikasih nikmat akal. Maka cara bersyukurnya adalah menggunakan akal itu secara maksimal itu. Nah, kita kadang-kadang malas mikir. Malas mikir itu. Akhirnya orang yang malas mikir itu berarti dia itu tidak bersyukur atas anugerah otak yang luar biasa, akal yang luar biasa gak dipakai itu. Nah, ini kan kebanyakan begitu. Dikasih pikiran tapi gak dipakai. Nah, itu namanya tidak bersyukur itu. Silahkan kalau